Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara pemasangan kateter. Untuk tahap pertama, kita akan melakukan perkenalan dan pemberitahuan kepada pasien. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Zahratul Husniah, mahasiswi dari Akademi Kebidanan Pasaman Barat. Di sini saya akan melakukan tindakan kateter yang bertujuan untuk mempermudah Ibu untuk mengeluarkan urin Ibu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Setelah ibunya bersedia, kita menutup privasi pasien dengan cara menutup sampiran. Setelah itu, kita menyiapkan alat. Tahap selanjutnya adalah menyiapkan alat. Di sini saya menggunakan urin bag, pelumas, kom tertutup yang berisi kapas sublimat, aquades yang terletak di kom steril, bak instrumen yang berisi handscoon, kateterisasi, spet 10 cc, gunting plester, bengkok, duk steril bolong, dan perla. Setelah itu kita melakukan cuci tangan. Pertama-tama kita melepas perhiasan. Selanjutnya kita menggulung lengan baju sampai siku. Setelah itu kita menghidupkan air, membasahi tangan. Setelah itu kita ambil sabun. Setelah itu lakukan gerakan yang pertama, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku, jempol dengan cara diputar, kuku, dan bilas sampai siku. Setelah itu, keringkan dengan satu sisi satu bagian. Setelah mencuci tangan, kita akan memasang perla di bawah kaki pasien dengan posisi dosa rekumben. Di sini kita meminta pasien untuk mengangkangkan kakinya. Dekatkan bengkok ke dekat pasien. Kom tertutup yang berisi kapas sublimat di dekat pasien. Setelah itu kita akan memasang handscoon. Setelah kita memasang handscoon, kita akan melakukan vulva hygiene. Di sini saya menggunakan duk steril bolong untuk menjaga privasi pasien. Setelah itu, kita membuka kom tertutup yang berisi kapas sublimat. Selanjutnya, kita akan beberkan terlebih dahulu. Setelah itu, kita ambil kapas sublimat. Kita bersihkan dari labia mayora terjauh terlebih dahulu. Setelah itu kita balik kapasnya dan kita bersihkan labia mayora terdekat dan buang ke dalam bengkok. Kita ambil kapas baru di dalam kom tertutup. Kita bersihkan labia minora terjauh, dibalik kapasnya dan membersihkan labia minora terdekat dan buang ke dalam bengkok. Selanjutnya, kita ambil kapas baru di dalam kom tertutup dan membersihkan klitoris, uretra, vulva, perineum, dan anus dan agak diputar di arah anus dan buang ke dalam bengkok. Setelah itu, untuk pemasangan kateter tetap, kita akan melepaskan duk steril bolong. Untuk kateter sementara, tetap memakai duk steril bolong. Selanjutnya, kita tutup kom tertutupnya. Dan kita sambungkan urin bag ke kateterisasi. Setelah itu, kita akan memberi pelumas sepanjang, kalau untuk cewek itu 5-7,5 cm. Baik, kita beri pelumas. Panjangnya 5 cm dengan cara digulir sampai ke bawah. Setelah itu, kita akan memasukkan kateterisasi ke dalam uretra dengan cara digulir dan menjaga komunikasi dengan pasien dengan cara, maaf ya Bu, ini akan terasa sakit Bu, tarik nafasnya Bu. Maaf ya Bu. Kita masukkan sampai dia mentok. Setelah urinnya keluar semua, untuk kateter tetap, kita akan menggunakan aquades. Di sini saya menggunakan spet 10 cc. Kita ambil cairan aquades. Untuk
badannya besar 10 cc, untuk badannya yang kecil cuma 5 cc. Kita masukkan ke dalam kateterisasi. Setelah itu spetnya kita buang ke dalam bengkok. Dan cairan Aquades tadi akan menggelembung ke kateterisasi. Di situ dia bertujuan untuk menahan kateterisasi agar tidak keluar. Di sini kita sudah bisa membuka handscoon untuk mempermudah kita memplester di bagian kaki pasien. Setelah itu kita taruh urine bagnya di dekat tempat tidur pasien. Setelah itu kita akan membereskan alat. Kita masukkan kembali bengkoknya, volumasnya, bag instrumennya kita tutup kembali, dan kom tertutupnya juga. Serta melepaskan perlak dari pasien. Setelah kita membereskan alat, kita akan dokumentasi dengan cara, baik Ibu, tindakan pemasangan kateter telah selesai Ibu. Jika Ibu merasa tidak nyaman atau sakit, maka Ibu bisa menghubungi saya atau rekan yang lain. Permisi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tindakan pengambilan darah. Untuk tahap pertama, kita melakukan perkenalan diri kepada pasien dan minta persetujuan pasien. Permisi Bu, perkenalkan saya Zara Tulusnya, mahasiswi dari Akademi Kebidanan Pasaman Barat. Di sini saya akan melakukan tindakan pengambilan sampel darah yang bertujuan untuk penguji lab darah Ibu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Setelah Ibunya bersedia, kita menutup sampiran. Selanjutnya, kita menyiapkan alat. Di sini ada perla, ada tourniquet, ada bengkok, ada bag instrumen yang berisi handscoon, spet 3 cc, dan kom tertutup yang berisi kapas alkohol. Setelah itu kita melakukan cuci tangan. Pertama-tama kita melepas perhiasan. Selanjutnya kita menggulung lengan baju sampai siku. Setelah itu kita menghidupkan air, membasahi tangan. Setelah itu kita ambil sabun. Setelah itu lakukan gerakan yang pertama, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku, jempol dengan cara diputar, kuku, dan bilas sampai siku. Setelah itu keringkan dengan satu sisi satu bagian. Selanjutnya kita memasang perla di bawah tangan pasien. Permisi ya Bu. Setelah itu kita letakkan bengkok, kita letakkan kom tertutup yang berisi kapas alkohol. Selanjutnya kita memakai handscoon. Setelah kita memasang handscoon, sekarang kita menyingsingkan lengan baju pasien sampai siku. Setelah itu kita melihat vena yang besar, lurus dan kelihatan. Selanjutnya kita pasang tourniquet dengan jarak dari penusukan 10 sampai 15 cm. Setelah itu kita buka kom tertutup yang berisi kapas alkohol. Setelah itu kita disinfeksikan tempat penusukan. Setelah itu kita ambil spet 3 cc dengan arah jarum nal ke atas. Setelah itu kita akan tusukkan ke dalam vena dengan sudut 25-30. Setelah keluar darah kita buka tourniquet dan kita ambil darah seperlunya. Selanjutnya kita ambil skapal alkohol dan kita dab tentang penusukan tadi. Setelah itu suruh pasien untuk menekuk tangannya. Setelah itu kita akan masukkan darah ke dalam tempat darah dan kita lakukan gerakan homogen. Selanjutnya
kita letakkan ke dalam bak instrumen. Setelah itu, kita membereskan alat. Kita melakukan dokumentasi. Baik Ibu, pengambilan darah Ibu sudah selesai ya Bu. Jika Ibu tidak nyaman, Ibu bisa menghubungi saya atau rekan saya yang lain. Baik Ibu, permisi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan tindakan perawatan luka bersih. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri kepada pasien dan meminta persetujuan kepada pasien. Permisi Bu, perkenalkan saya Zahra Tulusnya, mahasiswi dari Akademi Kebidanan Pasaman Barat. Di sini saya akan melakukan tindakan perawatan luka bersih yang bertujuan untuk mempercepat penyembuhan luka Ibu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Setelah Ibunya bersedia, kita menutup privasi dan menyiapkan alat. Ada 2 buah bengkok, ada bak instrumen yang berisi handscoon, 1 buah pinset anatomi, 1 buah pinset chirurgis. Ada cairan antiseptik berupa betadine, ada cairan NaCl, ada kom kecil 2 buah, ada kom tertutup, ada plester, ada gunting plester, ada perlak dan larutan klorin. Setelah itu memasang perlak di bawah tempat luka pasien. Permisi ya Bu. Setelah memasang perlak, kita akan melakukan cuci tangan. Pertama-tama, kita melepaskan perhiasan. Setelah itu, menyingsingkan lengan baju sampai siku. Setelah itu, menghidupkan air, membasahi tangan, mengambil sabun, dan lakukan gerakan pertama. Yang pertama, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku, ujung jempol, ujung kuku, dan bilas sampai siku. Setelah itu matikan dengan siku. Setelah itu kita keringkan dengan handuk satu sisi satu bagian. Setelah itu kita letakkan 1 bengkok di dekat pasien. Setelah itu kita letakkan juga 2 kom kecil. Akan kita isi cairan NaCl1, cairan antiseptik atau betadine 1. Setelah itu, kita akan memasang handscoon. Setelah kita menggunakan handscoon, kita akan mengambil pinset anatomi. Di sini, dia bertujuan untuk membantu kita membuka kasa pada luka. Jika kasanya keras atau plesternya keras, kita bisa menggunakan kasa yang kita ambil di dalam kom tertutup. Setelah itu kita masukkan ke cairan NaCl. Kita letakkan di bagian mana yang keras atau lengket. Setelah itu kita buang ke dalam bengkok. Selanjutnya kita coba lagi buka dengan bantuan pinset anatomi. Setelah membuka balutan luka, sekarang kita akan amati luka tersebut. Di sini saya menggunakan pinset anatomi membantu saya untuk memeriksa apakah ada nanah, kemerahan atau pembekakan. Baik Bu, di sini sudah tidak ada nanah lagi ya Bu. Pembekakannya sudah tidak ada. Kemerahannya juga sudah tidak ada ya Bu. Selanjutnya, kita akan meletakkan pinset anatomi ke dalam bengkok. Setelah itu, kita menjauhkan bengkok pertama dan kita beri lagi bengkok yang kedua. Setelah itu, kita memasukkan tangan kita ke dalam larutan klorin yang bertujuan untuk mensterilkan kembali sarung tangan kita atau handscoon. Selanjutnya, kita ambil kasa steril dan kita masukkan ke cairan NaCl. Kita bersihkan dari bagian
terbersih sampai bagian terkotor. Dimulai dari bagian terdalam dengan cara didep-dep. Setelah itu kita buang ke dalam bengkok. Selanjutnya kita ambil lagi kasa steril di dalam kom tertutup. Dan kita masukkan ke kom kecil yang berisi cairan antiseptik atau betadine. Caranya juga sama, dari bagian terbersih sampai ke terkotor. Dari bagian dalam sampai keluar dengan cara yang sama, yaitu dengan didep-dep. Setelah itu kita buang ke dalam bengkok. Setelah itu kita ambil kasa steril untuk menutup luka agar tidak terjadi infeksi atau bakteri masuk ke dalam luka. Setelah itu, di sini kita sudah boleh membuka handscoon untuk mempermudah kita memasang plester. Setelah itu, kita akan membereskan alat. Yang pertama kita menarik perlak, permisi Bu, dan alat-alat yang lain. Setelah kita membereskan alat, kita akan dokumentasi kepada pasien. Baik Ibu, perawatan luka Ibu sudah selesai ya Bu. Jika Ibu merasa sakit atau Ibu merasa tidak nyaman, Ibu bisa menghubungi saya atau rekan-rekan yang lain. Baik Ibu, permisi ya Bu.